Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu ya. Dan semoga semuanya sehat sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Sebelumnya aku kasih sebuah penjelasan dulu. Setelah beberapa episode ya, itu kajian-kajian kita itu di atas 1 jam semua. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian-kajian kita itu durasinya di atas 1 jam semua. Maka untuk kali ini, untuk memberikan sebuah apresiasi terhadap teman-teman kita yang menghendaki pendek, karena kan nggak bisa dipenuhi semua ini, yang satu panjang-panjang nggak apa-apa, yang satu minta pendek. Karena yang panjang-panjang sudah, coba kita sekarang ini usahakan yang pendek ya, yang pendek ya, setengah jam. Jadi ini kita sajikan dalam durasi waktu setengah jam. Nanti kalau selesai dia berarti 1 seri. Kalau dia tidak selesai berarti kita bikin 2 seri gitu ya. Jadi ini setengah jam. Karena kemarin sudah 1 jaman ya. Sorry batuk. Begini, seperti yang aku bilang kemarin ya, bahwa aku punya sebuah kerangka berpikir yang telah aku sampaikan. Kalau komentar-komentar dari teman-teman itu ya, baik Islam maupun Kristen, itu bisa disajikan dalam jawaban-jawaban yang singkat, maka kita kompilasi dalam tajuk Mampir Ngombe. Tetapi kalau dia perlu bahasan khusus, maka dia akan kita tarik ke bahasan secara khusus. Jadi satu video tersendiri gitu ya. Bukan kompilasi. Seperti yang kemarin tentang menyusui ya. Bagaimana cara menyusui orang yang sudah dewasa itu. Oke, kali ini pun begitu ya. Cuman aku jelaskan dahulu ya. Ini aku akan kemarin memberikan tanggapan terhadap komentar teman Kristen kita, dan ini juga masih teman Kristen kita ya. Cuman gini, ini kan dia sudah berkali-kali tanya ya. Sudah berkali-kali tanya. Bukan tanya sih, kalau tanya masih mending. Menyerang ya. Menyerang. Kalau orang tanya kan kalau salah ya nggak apa-apa, menyerang. Tapi berkali-kali apa yang dia serang dapat aku selesaikan dengan baik ya. Aku selesaikan dengan baik. Artinya ketika dia sudah bisa menyerang dan serangannya ternyata bisa aku jawab dengan baik, dia sudah diem. Nanti dia kulaan lagi tuh. Tahu kulaan? Cari apa ya? Kulaan itu apa sih bahasa Indonesianya? Bukan dagangan deh. Kulaan itu dia cari barang untuk dijual di sini gitu loh. Jadi dia cari barang, mengais barang nanti dibawa ke sini gitu loh. Kalau dagangan itu kan perdagangan. Kalau kulaan itu membeli barang yang mau didagang, mau dijual gitu loh ya. Nggak tahu persisnya apa kalau bahasa Jawanya kulaan. Jadi dia kulaan, dia ambil dari orang terus dibawa ke sini gitu. Seharusnya kan sudah aku ingatkan. Kalau nggak ngerti itu tanya sajalah, nggak usah menyerang sok ngerti. Seperti kemarin, ya, mau bawa tafsirnya si siapa? At-Tabari ya. Orang nulis At-Tabari aja nggak becus kok mau bawa-bawa tulisannya At-Tabari. Nulis At-Tabari aja Al-Tabari kok. Nggak ada ceritanya Al-Tabari itu udah ada. Akhirnya ya diem kan. Nah terus kulaan lagi. Nah, ini orang yang lain lagi nih. Tapi sama-sama Kristennya ini gitu. Jadi gini, ini kalau dia punya malu sih ya. Cuman kalau sudah urat malunya putus ya nggak tahu. Seharusnya tanya. Tanya saja, nanti kan akan jawab. Jangan menyerang. Kalau menyerang
Memalukan. Beberapa kali serangannya itu nggak ada arti kok. Karena apa? Ketika itu dibawa ke channel ini, aku sudah membicarakannya berpuluh-puluh tahun yang lalu. Seperti ini lagu lama, ini dia kulaan bawa ke sini. Ya. Jadi kalau aku menjawab, ini bukan untuk kepentingan dia. Karena dia itu seperti Al-Quran bilang, seperti Injil bilang, dikasih tahu nggak dikasih tahu juga lidahnya dijulurkan, gitu loh. Kecuali dia ya mengadakan sebuah perbaikan untuk menjadikan dirinya sebagai manusia, itu baru bisa terjadi perubahan. Tetapi selama dia moralnya itu bukan moral manusia, ya nggak ada perubahan. Dikasih tahu ya melet, nggak dikasih tahu ya melet. Jadi percuma ya, dikasih tahu lidahnya dijulurkan, nggak dikasih tahu lidahnya ya dijulurkan. Berapa kali dia tanya dan berapa kali aku jawab semua dengan selesai. Ini lagi. Sorry, berapa kali dia nyerang dan berapa kali bisa aku selesaikan dengan baik dan semuanya selesai. Kalau bertanya sih nggak masalah ya. Dan aku sarankan memang seharusnya bertanya lah, nggak usah menyerang. Karena di sini bukan serang menyerang. Di sini belajar bareng untuk saling memahami, saling menjelaskan gitu. Ya. Jadi kajian ini itu aku tidak dalam rangka menjawab pertanyaan dia. Aduh, salah lagi aku ngomong. Tidak dalam rangka menjawab serangan dia. Ya, perhatikan. Tapi aku memberikan penjelasan untuk kalian yang Islam ini ataupun yang Kristen tapi yang tidak seperti anjing. Karena yang Kristen yang baik-baik juga banyak gitu. Ya. Paham ya? Karena kalau aku mengkanter dia untuk apa? Dia dikasih tahu gak kasih tahu juga sama aja seperti anjing kan. Jadi kepentingannya bukan di sana, tapi di kalian, terutama teman-temanku muslim ini supaya tahu duduk permasalahannya. Yang berikutnya teman-teman Kristenku yang baik-baik juga monggo silahkan didengar. Nanti mau diterima atau ditolak tidak ada masalah ya. Ini sudah berkali-kali dia menyerang ya, tapi ketika serangannya bisa diselesaikan dengan baik ya diam. Nah, ini datang lagi dia, kulaan lagi dia. Karena topik ini sudah aku selesaikan ada sekitar 10 tahun lalu lebih. Jadi ini barang mungkin bagi dia ngais-ngais di mana gitu dibawa ke sini. Bagi dia barang baru, bagiku barang lama sudah. Kan aku sudah bilang kemarin, kalau diukur dari anakku dari usia Gerahito berarti aku sudah 15 tahun aku bergumul dengan Bible. Padahal sebelum Gerahito lahir aku sudah bergumul dengan Bible. Kenapa? Karena aku ingin belajar, aku ingin tahu. Sehingga aku bisa berdiskusi dengan saudara-saudaraku yang Kristen. Lah kalau aku nggak belajar Bible bagaimana aku bisa berdiskusi? Gitu loh. Bukan untuk menyerang, untuk menjatuhkan, bukan. Ya. Oke. Ini komentator Kristen ini namanya AD ya. Lihat di huruf AD ini. Ini kemarin dia apa ini ya? Nggak tahu aku, ini lupa di tajuk apa ini. Kamu lihat di huruf AD nanti. Jadi begini katanya. Baca ayat ngibul nih. Menurut kitab suci Islam, Yusuf dijual dengan mata uang dirham. Ya, lihat dia bilang dengan mata uang dirham. Ya. Terus dia mengutip surat Yusuf ya. Ini terjemahannya salah ini ya. Wa syarauhu bit samanin baksin darahim ya. Darahim itu dirham ya. Dudat, ada yang dilanjutkan dudatin wakanu fihi minazahidin ya. Terjemahannya, dan mereka menjualnya atau Yusuf maksudnya dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka sebab mereka ya tidak tertarik kepadanya. Surat Yusuf ya, Quran surat 12 nomor ayatnya 20.
pertanyaannya, apakah saat Yusuf hidup di Mesir lebih dari 2000 tahun sebelum Muhammad, Mesir menggunakan mata uang dirham? Ada yang bisa jawab? Tunjukkan deh. Tunjukkan. Ada yang bisa jawab gitu. Oke. Ya. Jadi dia tanya ada yang bisa jawab. Terus aku tanya, kalau ada yang bisa jawab kamu mau apa? Kamu mau apa kalau ada yang bisa jawab? Ini lagu lama, ini sudah aku selesaikan bertahun-tahun lalu. Dia bawa ke sini, jadi seperti anjing bawa tulang. Sekarang aku tanya, kalau aku bisa jawab, kau mau apa? Kalau aku bisa jawab, kau mau tak suruh sunat? Kau mau berjanji tidak makan babi? Kau mau hanya menyembah kepada Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu seperti yang dikatakan Yesus. Jadi kamu jangan menyembah Yesus karena Yesus itu nabi bukan Allah. Mau kamu? Ya, mau. Mau nggak? Kalau aku bisa jawab, mau kamu? Berjanji, kamu sunat, ya? Kamu tidak makan babi lagi. Kamu hanya menyembah kepada Allah yang tunggal. Kamu menghormati Kanjeng Nabi Isa atau Yesus tetap sebagai nabi. Mau kamu? Aku nggak terlalu berat kan permintaanku. Oke, sekarang ya dia bilang begini. Baca ayat ngibul nih, menurut kitab suci Islam, Yusuf dijual dengan mata uang dirham. Dari cara dia berkomentar saja itu sudah terjadi logika apalagi. Ya. Cuman di mana kesalahan berpikirnya nanti aku jelaskan. Kita akan berbicara dahulu tentang komentarnya. Baca ayat ngibul nih gitu ya. Maka aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu sebentar, aku kasih tahu di Quran surat Yusuf. Ini masih di Quran Yusuf juga ini ya. Quran surat Yusuf 111. Yusuf 1 sebentar. Quran surat Yusuf 111. 111 di akhir ya. 110 111 ya, aku bacakan. Ini masih di surat Yusuf ini, kebetulan surat yang dia kritik ya. Oh iya, belum aku kasih judul ya. Oke deh. Sebentar, aku bacakan dulu ini. Quran surat Yusuf ya, surat nomor 12 ayat 111. Begini. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu tentang Yusuf ini ya, itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi ya, ini bukan cerita yang dibuat-buat, bukan seperti congormu kalau ngomong ini kitab ngibul, ya. Ini firman Allah, firman Allah, 100% ini firman Allah. Jadi ini bukan cerita yang dibuat-buat seperti yang aku bicara tadi ya. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran baik bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jelas ya? Ini bukan cerita yang dibuat-buat. Kalau ini cerita yang dibuat-buat, ngapain juga diimani? Yang penting dibuang saja. Sekarang akan aku buktikan bahwa ini bukan cerita yang dibuat-buat terkait ayat yang diajukan oleh anjing satu ini, gitu ya. Anjing satu ini bilang ini ayat ngibul nih, gitu ya. Sekarang aku mau kasih tahu
kalau kamu bilang itu ayat ngibul, ya, aku akan buktikan itu bukan ayat ngibul. Ya. Tetapi aku akan tanyakan kepada kamu, ya. Coba kamu buka, ya. Yohanes, sebentar. Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8:11. Ya. Oke. Sebelum itu aku kasih judul dulu. Jadi kajian kita, ya. Kajian kita saat ini adalah ada apa dengan dirham, ya? Ada apa, ya, dengan dirham? Dirham, ya, dalam kurung habis ini deh, mana yang Bapak ada? Bentar. High kritik. Karena aku akan melakukan kritik juga ini. High kritik Quran surat Yusuf surat 12-20. Tentunya ini fokusnya, ya. Tentunya kita tidak akan di sini saja. Ada apa dengan dirham? High kritik Quran surat Yusuf 12-20. Karena aku akan juga melakukan kritik terjemahan yang salah. Ya. Oke, kita kembali. Ya, kita kembali. Sekarang aku bisa buktikan, ya, karena ini levelnya hadis. Di sini ada ayat ngibul. Bukan satu ayat. 11 ayat, 13 ayat. Ini ayatnya ngibul ini. Kamu buka, ya. Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8:11. Judulnya perempuan yang berzina. Kalau ini baru ayat ngibul ini. Ini ayat ngibul. Sekarang kalau memang berzina, kenapa perempuannya aja yang diurus? Lakinya di mana? Memangnya perempuan bisa berzina sendiri tanpa laki? Kenapa dalam cerita ini lakinya kok tidak ikut dihukum? Ini ayat ngibul ini. Ya. Sekarang untuk menunjukkan ini ayat ngibul. Nih. Ini Bible Kristen Protestan, ya. Ini Bible Kristen Katolik. Kita harus beri hormat kepada teman-teman Katolik karena kejujurannya, ya. Aku bacakan, ya. Dalam banyak naskah terjemahan kuno tidak ada bagian ini. Maksudnya Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8:11. Perhatikan, aku enggak catat, ya. Pak, tadi perhatikan. Biar congormu tahu, ya, bahwa di Bible ini ada ngibulnya. Di Injil ini. Ya. Dalam banyak naskah dan terjemahan kuno tidak ada bagian ini. Maksudnya Yohanes 7:53 sampai dengan Yohanes 8:11. Ada yang menempatkannya sesudah Yohanes 21:24, ada lagi sesudah Lukas 21:38. Dan ada satu naskah yang menempatkannya sesudah Yohanes 7:36. Jadi tentang perempuan berzina, ya, seorang wanita kedapatan berzina, ini posisi ayatnya aja itu nggak kompak, pindah-pindah. Ini keterangan dari Injil teman-teman Katolik. Kasih tahu loh, kasih tahu. Ini yang bawah ini, ya, yang bawah ini tunjukkan, ya, dia tahu. Oke, sudah? Nah, sudah aku baca tadi kan? Nah, sekarang ini penjelasan dari Injil berikutnya. Ya, menurut manuskrip Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, dan Codex Syria Sinaiticus,
menghilangkan ayat Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 mulai ayat 1 sampai ayat 11. Yang bunyinya dalam kurung dengan beberapa variasi dalam berbagai teks dan terjemahan bahasa Yunani sebagai berikut. Yang nomor 53, maka mereka masing-masing pulang ke rumahnya. Nah, itu mulai 53 itu hitungannya di Yohanes 7:53 sampai nanti 8 1 sampai 11 itu nggak ada semua. Tunjukkan deh. Ini yang di merah ini ya. Tunjukkan. Ini kan, udah? Nah, sekarang sudah aku buktikan bahwa di kitab Injil khususnya Yohanes tentang perempuan yang berzina itu ngibul. Itu ditambahkan kemudian itu bukan firman. Dan aku bisa tunjukkan tadi dan dengan dua argumentasi yang itu sama-sama dari Bible juga, dari Injil juga. Sekarang tunjukkan sama aku kalau kata congormu ini ngibul, yang mana yang ngibul? Kamu bilang ya bahwa baca ayat ngibul nih. Menurut kitab suci Islam, Yusuf dijual dengan mata uang dirham. Di mana Al-Quran mengatakan bahwa Yusuf dijual dengan mata uang dirham? Di mana? Ada di surat Yusuf 12:20 itu mengatakan dirham itu mata uang? Ya, aku belum bertanya ini. Ya, masih cross check dulu ini. Seperti ini. Pertanyaan, apakah saat Yusuf hidup di Mesir lebih dari 2000 tahun sebelum Muhammad, Mesir menggunakan mata uang dirham? Kamu harus jawab dulu. Jadi menurutmu ya, selama 2000 tahun ke belakang Mesir itu menggunakan mata uang apa? Kalau bukan dirham. Bisa kamu jelaskan? Ada yang bisa jawab? Seperti kamu kan? Ada yang bisa jawab? Ada, aku bisa jawab. Sekarang kamu jawab dulu. Ya, jawab dulu. Karena pertanyaanmu, apakah saat Yusuf hidup di Mesir lebih dari 2000 tahun sebelum Muhammad, Mesir menggunakan mata uang dirham? Sekarang pertanyaanku, kalau tidak menggunakan mata uang dirham, menggunakan mata uang apa? Mata uang apa yang digunakan Mesir 2000 tahun lalu? Ya, coba ini, ya. Sayang tadi aku screenshotnya kurang tepat ya. Ini begini. Kamu dikasih bonus 700 tahun. Begini. Berusia 2700 tahun, batu Saikal ditemukan di Yerusalem. Apa Saikal itu ya? Saikal sendiri merupakan ukuran timbangan di Barat Tengah. Aku nggak mau ngomong Timur Tengah. Pada zaman Alkitab sebesar 11,4 gram ya, dan biasanya dipakai untuk ukuran jumlah uang. Jadi untuk menimbang uang itu pakai saikal ya. Selama periode Stempel, batu bundar berukuran koin tersebut adalah bagian dari satu set untuk ukuran dan berat yang diakui secara internasional waktu dulu ya. Diimpor dari Mesir untuk penyembahan di kuil dan pasar. Jadi saikal ini bukan bikinan orang Israel. Mereka mengimportnya dari Mesir. Ya. Sistem bobot atau berat Mesir didasarkan pada 8 unit berlawanan dengan sistem desimal yang lebih dikenal yaitu basis 10 yang sering muncul dalam Alkitab. Coba, ini informasi. Kalau kamu bilang 2000 tahun, ini 2700 tahun ditemukan sikal di Yerusalem. Dan sikal itu adalah diimpor dari Mesir untuk menghitung jumlah uang. Kasih tahu, Le. Nih.
nggak, sayangnya tadi tidak tidak ter screenshot dengan baik sumber beritanya ya. Tapi nanti bisa aku cari kalau memang diperlukan, atau kalian carilah, kalian lebih pintar. Ya. Itu berapa itu? 2.700 tahun. Lah Congor lu ngomong 2.000 tahun, masih ada bonus 700 tahun. Sikal sudah digunakan untuk nimbang uang. Dan sikal itu ternyata diimpor dari Mesir. ya, ya. Ini belum ini masih pemanasan ya. Ini masih pemanasan. Nanti aku kasih tahu ya. Artinya apa? Jangan seperti teman-teman Kristen yang lain ya. Teman-teman Kristen yang lain menyalahkan Al-Qur'an. Dia bilang begini, Quran surat Maryam surat 19:28 di mana di situ disebut Maryam saudara perempuannya Harun, itu salah. Karena apa? Berapa usia rentang antara Harun dan Maryam? Harun itu kan ditamankan Musa, Maryam itu sudah sekarang. Masa itu disebut saudaranya Harun? Aku ingatkan sama teman Kristen, jangan gitu. Hati-hati, pelajari dulu kitabmu. Baru aku kasih tahu, kalau kamu menyalahkan Al-Quran, berarti kamu juga harus menyalahkan Injil Lukas. Karena di Injil Lukas 1:5 jelas-jelas disebut Maryam itu adalah saudaranya Elisabet, sedangkan Elisabet sendiri adalah keturunan Harun. Berarti ya Maryam itu juga ukta Harun, karena Maryam saudaranya Elisabet. Sekarang kalau Al-Quran, Quran surat 19:28 mau disalahkan, berarti Anda juga harus menyalahkan Lukas 1:5 nomor 5. Setelah aku tunjukkan, ternyata diam. Sama seperti ini. Kalau dia menyalahkan Al-Quran, Quran surat berapa ini? Yusuf 12:20, nanti dia harus menyalahkan Kejadian. Khususnya di Kejadian 37. Nomor ayatnya nanti aku kasih tahu. Begitu. Ya. Makanya kalau aku bilang, kalau nggak tahu itu tanya. Jangan menyerang. Ya. Jangan menyerang. Jangan lalu congornya bilang ayat ngibul nih. Ya. Nanti malu sendiri. Berapa kali kamu tanya, menyerang, dijawab, menyerang, dijawab. Kamu kira nggak bisa jawab ya? Orang itu kadang-kadang kalau nggak jawab itu bukan berarti nggak bisa jawab, karena dia juga, anjing mau dijawab juga percuma gitu. Makanya seperti tadi aku bilang, aku menjelaskan ini tidak dalam rangka memberikan jawaban kepada anjing-anjing ini, enggak. Karena ini anjing kasih tahu nggak kasih tahu sama aja, sama kan? Al-Quran itu ketika disampaikan sebagai kebenaran, dia ada yang samina atona, ada samina asoina. Makanya aku bilang, kalau ndak tahu tanya, jangan menyerang. Kemarin ada yang menyerang, itu nabinya orang Islam Muhammad jahat. Kalau ada Yahudi suruh pepet, suruh jangan kasih jalan. Kamu ndak tahu bagaimana behind screen-nya hadis itu lahir. Hadis itu lahir karena mereka selalu menyerang Kanjeng Nabi Muhammad. Maka Kanjeng Nabi Muhammad pun memerintahkan serang balik dengan cara seperti itu. Islam tidak cari musuh, tapi ada musuh juga nggak lari. Tapi itu kan bukan semua Yahudi dibegitukan. Makanya nanti di surat Al-Baqarah ada yang tentang Ra'ina itu deretannya ke sana. Jadi lidahnya itu dipelat-pelatkan kalau orang Jawa bilang. Padahal mau mengenyek Kanjeng Nabi. Tapi apa semua Yahudi dibegitukan? Enggak, karena ada satu cerita lagi. Ya, Kanjeng Nabi sering dilempari kotoran sama wanita Yahudi. Tapi Kanjeng Nabi biasa-biasa saja. Begitu dia sakit, Kanjeng Nabi yang pertama kali menjenguknya. Dan seketika itu si Yahudi bersahadat. Belum lagi Yahudi yang di pojok pasar yang dikasih makan oleh Kanjeng Nabi, Yahudi buta, yang kemudian marah ketika yang ngasih makan itu Umar bin Khattab karena makanannya tidak halus. Bagaimana lagi Kanjeng Nabi berdiri sehingga teman-teman protes ketika ada jenazah Yahudi dibawa. Sahabatnya protes,
Ya Rasulullah itu kan Yahudi. Apa jawab Rasulullah? Iya, tapi dia kan manusia. Nabi tetap berdiri dan memberi hormat. Jadi kalau nggak tahu behind screen sebuah hadis, sebuah ayat, jangan sembarangan. Sama seperti ini, ya. Dan ini makanya aku akan mengadakan kritik teks, ya. Ini terjemahannya salah. Terjemahannya salah ini, ya. Depak salah menerjemahkan. Karena Depak sudah terkontaminasi kerangka berpikir Bible, khususnya kitab Kejadian di surat 37. Ya, salah. Tapi kamu jangan kaget kalau Depak salah. Depak biasa salah kok. Makanya aku selalu memberikan kritik. Cuma kamu buka di surat Al-Baqarah surat ayat kedua saja lah. Itu kan sudah salah Depak itu. Jadi nggak usah merasa Depak itu seperti yang nggak pernah salah gitu. Depak juga manusia kok. Lihat ini, alif lam mim ayat pertama, ayat kedua, zalika kitabu. Zalika itu artinya apa? Zalika itu artinya itu. Kalau hada itu ini, tapi kan oleh Depak diterjemahkan kitab ini. Gimana? Ini dan itu seperti utara selatan, nggak bisa bersatu. Ini salah Depak. Inilah hebatnya Al-Quran. Inilah yang membuat kita bangga dengan Al-Quran. Kita punya original teksnya, Arabiyunnya, sehingga kita bisa mengkritik terjemahan. Kalau dia salah, salah. Kalau dia benar, benar. Dan di Yusuf, ya, Quran surat Yusuf 12:20, terjemahannya ini kacau, salah. Gitu, ya. Tapi sebelumnya aku tanyakan dulu kepada si Ade ini, komentator Kristen ini, bagaimana? Aku sudah tunjukkan kan di Bible, khususnya Injil Yohanes, ya, tentang perempuan yang berzina. Itu ngibul itu. Makanya kalau orang Jawa bilang, sebelum kamu melihat ke orang lain, gitokmu iki lho sawangen. Ya, gitokmu iki sawangen sik. Namamu kan ada Jawanya ini, Ade ini. Kamu ngerti lah. Ini bahasa Jawa ini namamu. Kamu ngerti lah. Gitokmu ini sawangan sih. Jadi kamu dengan enaknya ngomong ini ngibul, ya. Kamu apa komentarmu tentang ngibul yang di sini yang aku tunjukkan? Berapa? 30 menit, ya. Gitokmu sawangan sih. Ini bukan ngibul. Ini bukan cerita yang dibuat-buat seperti yang aku sudah baca tadi. Ya. Oke. Aku akan melakukan dekonstruksi terjemahan dulu, ya. Ini sudah 30 menit nanti. Berarti tidak bisa ini satu seri, harus 2 seri. Ya. Tidak bisa. Terjemahan umum mengatakan begini, yang diterjemahkan Depak. Inilah jeleknya penerbit itu. Penerbit itu hanya copy paste, cetak ulang. Tapi tidak pernah meneliti ulang ini terjemahannya benar atau enggak. Ya karena penerbit itu ujung-ujungnya duit bisnis kok. Coba seharusnya terjemahan itu dikritiki lagi. Jadi tiap terbitan ada edisi kritik terjemahan, ada edisi kritis terjemahan. Karena terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mendekati, untuk memahami isi Al-Quran. Artinya karena itu upaya manusia, bisa saja ada salahnya. Yang nggak bisa ada salahnya itu yang kitab sucinya, yang Al-Qurannya. Karena aku sudah bilang, kitab suci dan terjemahan kitab suci itu beda. Kitab suci tidak boleh salah, terjemahan kitab suci bisa salah. Itu. Ya, ini terjemahannya kacau ini. Oke. Terjemahan nanti aku kasih begini, terjemahan umum dulu, terjemahan Depak. Aku juga nggak tahu orang-orang yang pinter itu kok baca ini kok cangkemnya kok diem aja mbok yang ngomong gitu loh kalau ini salah. Ya. Terjemahan umum tuh begini. Ya. Assalamualaikum. Nanti Gus ya. Nanti Cak ya. Masih syuting ya. Nggih. Nggih. Assalamualaikum. Ya. Begini.
terjemahan Depak itu begini. Wasyarauhu, dan mereka menjualnya. Ini sini sudah salah dia. Ya. Bisamanim, dengan harga baksin rendah, darahima ma'dudah, yaitu beberapa dirham saja. Nanti dirhamnya ini yang menjadi topik diskusi kita. Wakanu, sebab mereka fihi, kepadanya, mina zahidin, tidak tertarik. Ya, aku juga nggak tahu kok bisa muncul kata tidak tertarik di sini. Yang 20. Yang 21, wakola, dan berkatalah lazis tarahu, orang yang membelinya, Mimisra, yang dari Mesir, kepada istrinya imroatihi, akrimi, berikanlah dengan baik kepadanya, maswahu, tempat atau layanan, mudah-mudahan asa ayan fa'ana, dia bermanfaat bagi kita, au natakhizahu, atau kita pungut dia, waladan, sebagai anak, maksudnya anak angkat. Wa kazalika, dan demikianlah, makana, kami memberikan kedudukan yang baik li Yusuf, kepada Yusuf, ya, fil ard. Maksudnya fil ard ini kalau kita teksnya ke sini artinya bumi, tapi di sini diterjemahkan di negeri Mesir, ya, karena posisinya ini di Mesir, ya. Tapi original teksnya fil ard tuh di bumi. Wa linu alimahu, dan agar kami ajarkan kepadanya min takwil ahadis, maksudnya takwil mimpi, ya. Wallahu, dan Allah golibun, ya. Golibun itu berkuasa ala amrihi, terhadap urusannya, walakina, tetapi aksaran nasi, kebanyakan manusia, layak lamun, tidak mengerti. Itu terjemahan Pak. Perhatikan di sini di ayat ke-20 itu diawali dengan wasyarauhu, dan itu diterjemahkan dan mereka menjualnya. Ini sudah kacau. Ini terkontaminasi Bible ini. Karena kalau dalam Bible yang jadi pembicaraan memang penjualnya, bukan pembelinya, ya. Ini salah terjemahannya. Dia bilang wasyarauhu, dan mereka menjualnya. Kalau menjual itu baik, bukan syarauhu, ya. Baik itu menjual. Wasaruhu itu adalah membeli, bukan menjual. Kan sudah utara selatan ini. Membeli diterjemahkan menjual, menjual diterjemahkan membeli, sama tadi. Zalika sudah jelas-jelas itu diterjemahkan ini. Kalau ini kan hada, ini itu kan utara selatan, barat timur, nggak ketemu. Sama dengan menjual membeli. Ini kacau terjemahannya. Gitu. Ya, karena apa? Objek pembicaraan untuk penjual itu selesai di ayat ke-18. Ayat ke-19 itu sudah menggunakan atau mengambil sebagai objek pembicaraan itu adalah pembelinya. Makanya wasyaruhu itu seharusnya dan mereka membelinya, membeli Yusuf, bukan menjual. Kan kacau. Kalau menjual itu baik, kalau syarauhu itu membeli. Itu loh. Asik kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Karena apa? Al-Quran ada original teksnya, jadi aku bisa mengkritik. Kalau ini original teksnya hilang semua, cuma terjemahan, oh modar, bagaimana aku akan bisa membenarkan? Makanya kalau kita paham Al-Quran itu, kita sangat bangga memiliki Al-Quran. Kenapa? Dia salah satu kitab
yang original teksnya masih terjaga. Makanya seharusnya tiap generasi-generasi Islam belajar Al-Quran. Jadi kamu bisa mengartikan sendiri. Gak kamu dibawa bayang-bayang si penerjemah. Penerjemahnya salah, yo salah, koyo iki salah kabeh. Gitu loh. Ya. Oke, jadi kalau dekonstruksi terjemahanku ya, begini. Ya. Nanti ini terjemahannya ditulis di situ bisa biar omnya ya. Ditulis disertakan di videonya bisa. Oke. Kemarin kamu dapat salam dari om atau bapak, aku nggak tahu juga namanya, singkatannya AG ya. Salam untuk Graito yang keren katanya. Oke, jadi begini. Quran surat Yusuf 12 20 sampai 21 itu begini loh. Ya. Memang begini aku kasih tahu. Kita itu untuk menerjemahkan kata per kata itu kadang-kadang ya seperti ini, sulit kalau diterjemahkan kata per kata. Jadi kita harus baca dulu keseluruhannya, kita akan dapat gambaran. Oh, maksudnya begini loh. Jadi Al-Quran itu kan ada yang seperti ini ya. Seperti ini terjemahan tapi dia langsung, ini main terobos langsung ya. Kalau ini yang aku punya ini berat mau aku angkat. Ini kata terjemahan per kata. Tapi hati-hati. Seperti ini ya. Ini kalau diterjemahkan kata per kata nggak bisa, ini sulit ini. Ya, maka supaya kita dapat gambarannya yang jelas. Oh, maksudnya begini loh. Itu kita harus baca semuanya, terus nanti kita akan merangkai. Oh, maksudnya begini. Gitu. Jadi artinya Al-Quran terjemahan kata per kata itu sifatnya membantu, belum finally gitu loh. Ya. Oke. Kalau aku menerjemahkannya tuh begini. Mereka ya, maksudnya orang Mesir itu membelinya. Jadi wasyarauhu itu mereka membelinya, bukan mereka menjualnya. Ini kan ngawur ini ya. Oke, mereka orang Mesir itu membelinya. Siapa yang dibeli? Yusuf, dengan harga rendah dalam beberapa dirham. Nanti sebetulnya inti diskusi kita di dirham ini nanti ya, supaya anjing itu tahu ya, bahwa Al-Quran itu bukan ngibul. Untuk apa ayat, kalau memang itu ayat ngibul mau kita pakai sebagai panduan kehidupan, kan nggak mungkin ya. Kalau Bible ngibul sudah aku buktikan tadi ya. Oke. Dan mereka orang Mesir itu membeli Yusuf dengan harga rendah dalam beberapa dirham yang terbatas. Jadi dibeli itu sudah tertentu harganya, sudah terbatas gitu loh maksudnya. Ini kan agak sulit aku menjelaskan. Maksudnya dirham terbatas itu seperti apa gitu ya. Ya dirham, jadi harganya itu sudah dibatasi berapa dirham gitu ya. 1 keping, 2 keping, di sini nggak jelaskan dengan berapa dirham terbatas gitu ya. Dan mereka, ini minaz zahidin, ini di sini kok bisa diterjemahkan tidak tertarik, repot. Karena dia sudah salah di awalnya, di wa syarauhu itu dia itu diposisikan penjual. Jadi di sini minaz zahidin itu jadi tidak tertarik terjemahnya. Mina jahidin, jadi gini, jahidin itu sama dengan juhud. Itu satu akar kata dengan juhud. Aku nggak bisa jelaskan, tapi kalau kamu tahu juhud mestinya tahu jahidin. Apa juhud itu? Juhud itu kehidupan yang sudah tidak tertarik lagi oleh kekayaan-kekayaan silaunya dunia, tidak tertarik. Juhud itu orang yang sudah memfokuskan untuk kehidupan akhirat, untuk ukhrawinya. Jadi dia tidak silau, mau tetangganya beli mobil ya terserah, mau bangun rumah 10 miliar ya terserah, mau punya deposito terserah, mau punya pabrik terserah, mau punya ini terserah, itu terserah. Dia tidak silau. Hal-hal seperti itu sudah tidak dipikirkan lagi. Dia memikirkan bekal apa yang kita bawa untuk menghadapi kehidupan kelak di akhirat. Itu juhud. Juhud itu
satu rumpun kata, atau kalau di apa namanya itu ya, di pemecahan kata itu ya, apa namanya, di tasrif, ini satu rumpun dengan mana tadi, satu rumpun dengan jahidin. Tuh di sini diterjemahkan tidak tertarik. Jadi jahidin itu begini loh, bermurah hati kepada Yusuf. Jadi begini lengkapnya. Mereka orang-orang Mesir itu membeli Yusuf dengan harga rendah dalam beberapa dirham yang terbatas, dan mereka bermurah hati kepadanya. Nah, bermurah hati itu maksudnya seperti apa? Lihat ayat 21-nya. Ya. Dan berkatalah orang yang membelinya dari Mesir kepada istrinya, maksudnya suaminya, ya. Sudah berikan saja ya. Ini di sini akrimi itu loh. Akrimi ya. Lim ro'ati kepada istrinya, akrimi. Jadi gini, kalau di Arab Saudi sana ada peminta-minta itu akrimi. Akrimi itu fiilnya, fiil apa gue? Fiil amr. Artinya berikanlah gitu loh. Jadi peminta-minta di negara Arab sana ya. Tapi kan biasanya yang minta-minta itu justru bukan asli orang Arab ya. Pendatang yang dari mana-mana gitu ya. Itu menggunakan kata akrimi. Itu maksudnya berikanlah gitu. Seperti ini ya. Seperti ini. Waqala lazis tarohu mim misra lim ro'atihi akrimi. Ya. Berikanlah. Wis naik ae wis naik gitu. Jadi apa ya orang Jawa bilang? Loman, wis dinai ae, sudah kasih saja, sudah gitu loh ya. Jadi dan berkatalah orang yang membelinya dari Mesir kepada istrinya, sudah berikan saja, bermurah hatilah ya. Apa ya kosakatanya nih ya. Jadi suasananya itu ojo hitung-hitungan, jangan perhitungan gitu loh. Sudah berikan saja, bermurah hatilah gitu. Tapi bukan bermurah hati yang jahidin tadi ya, bukan ya. Ini yang Mas Wahu ini ya, Mas Wahu ini artinya kalau bahasa Jawanya wis kono ojo medit wis kekno ae wis apa turuti wae kalau nei ae wis gitu loh. Sudah kasih saja, sudah enggak usah hitung-hitungan gitu loh. Ya. Gitu. Makanya sulit ini kalau diterjemahkan kata berkata ya. Oke, aku lanjutkan. Dan berkatalah orang yang membelinya dari Mesir kepada istrinya, sudah berikan saja, bermurah hatilah, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak, dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di bumi ya. Aku tekstual ya, di bumi. Tapi kalau ini diterjemahkan di Mesir ya, karena sini ardi ya, tapi ya nggak apa-apa karena peristiwanya di Mesir ya. Ya oke lah, setuju. Tapi aku lebih enak tekstual. Di bumi, dan agar kami ajarkan takwil mimpi, dan Allah berkuasa atas segala urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Bagaimana? Itu terjemahanku. Beda kan dengan terjemahan depan. Sudah berapa, Le? 48. Ya, kita sudah sampai dekonstruksi terjemahan ya. Kita sudah melakukan high critics terhadap terjemahan. Jadi ini bukan high critic terhadap Quran surat ininya, bacanya ini high kritik terhadap terjemahannya ya. Karena kalau original teksnya dia absolut, apanya mau dikritik gitu. Ya. Jadi yang jadi masalah, yang jadi pembicaraan mulai ayat 20 itu adalah pembelinya, bukan penjual. Ya. Karena wasyarauhu itu adalah mereka membelinya, bukan mereka menjualnya. Ngawur itu. Oke, itu dari aku. Berarti ini seri 1 ya. Seri 1. Besok kita berbicara tentang, jadi supaya komprehensif nih,
tentang dinar, tentang dirham, tentang fulus. Itu nanti beda-beda lagi cara memahaminya. Apa dinar, apa dirham, apa fulus. Itu beda-beda lagi. Terus apa yang dimaksud dengan mata uang, apa yang dimaksud dengan alat tukar. Itu beda-beda lagi. Ya, makanya anjing satu ini dia nggak mengerti permasalahan. Dia hanya ambil dari sana, tulang dibawa sini gitu. Orang yang aku berapa tahun lalu sudah diskusikan ini kok dibawa ke sini lagi. Ya. Jadi nanti aku akan jelaskan semua. Terus apalagi terkait kemarin kan ada apa namanya, sebuah keinginan menggunakan dinar dan dirham. Itu seharusnya harus dipahami. Dinar dan dirham itu digunakan sebagai apa? Sebagai mata uang atau sebagai alat tukar, sebagai investasi. Itu seharusnya didiskusikan, bukan cukup-cukup terus ditempuh jalur hukum gitu kan jadi repot ya. Jadi nanti juga kalian tahu bahwa dinar, dirham itu bukan Islam punya. Nanti aku ceritakan juga bagaimana apa namanya ini, arsitektur masjid itu bukan Islam punya. Itu adopsi semua. Dinar dirham itu ya adopsi semua. Nah ini kalau orang-orang nggak tahu dikirain masjid yang belenduk gini itu arsitektur Arab, bukan. Ya, oke lah. Ini sudah mau maghrib. Semoga besok kita lanjutkan di seri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin.